Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan keluarga besar guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Zahruddin, seluruh para putra-putrinya, para menantu-menantunya. Masya Allah, alhamdulillah ya, menantunya sudah luar biasa nih, jadi orang semua ya. Iya. Kita doakan semoga seluruhnya, istri, anak, mantu ya, keluarga besarnya senantiasa selalu dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan untuk guru kita, diampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Para bapak hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah saya bisa hadir Pak ya. Di mana pada tahlil awal pertama guru kita berpulang ke rahmatullah, karena besoknya saya sudah akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ini pun rencananya tanggal 1 Pak, saya berangkat 1 Maret, tapi karena sahabat saya Ustadz Haji Asep Sofyan Hariri menikahkan putrinya hari ini, jadi saya undur berangkatnya tanggal 7 yang akan datang, sehingga bisa apa? Hadir di sini Pak ya. Alhamdulillah. Para bapak hadirin sekalian, berbicara tentang guru kita, beliau ini sosok manusia, sosok seorang guru yang banyak kita tiru Pak. Ya, kita tiru, kita ikutin. Di mana beliau ini Allah kasih umur panjang. Ini yang langka Pak ya. Orang sekarang 50 lewat dikit udah berpulang ke rahmatullah. Tapi beliau guru kita alhamdulillah Pak ya, bonusnya luar biasa, panjang. Mudah-mudahan termasuk orang yang mantala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang Allah kasih panjang umur dan amalnya juga apa? Baik. Para bapak hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya sampaikan 2 poin berkaitan guru kita almarhum ini. Yang pertama, saya ketika umroh bersama beliau Pak, karena sekamar sama saya Pak ya, saya tenteng-tenteng kemana-mana ya. Kalau saya mah, kalau yang tua ya kita anggap orang tua Pak. Kalau yang muda ya kita anggap apa? Anak muda, teman Pak ya. Kalau nenek-nenek kita anggap nyak kita. Nah, kebetulan guru waktu berangkat ya, udah kemana tenteng, alhamdulillah saya bisa punya bagian Pak ya dalam cerita hidup
guru kita ketika melaksanakan ibadah umroh. Ketika itu Pak, teman sekamar bilang, orang katanya ya kalau ngelihat Ka'bah itu pada nangis baik. Saya mah susah rasanya nangis gitu Pak ya. Kata teman sekamar tuh. Kata guru jawabnya apa? Lah emang Ka'bah itu Allah sebutkan Bakkah Pak. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarak gitu. Ya, Bakkah itu adalah Makkah. Mekah, Bakkah yaitu dia. Mekah itu tempat yang berkah. Tapi bukan begitu doang Pak. Bakkah itu dari kata baka yaitu menangis. Ya, menangis. Bisa jadi dulu waktu itu Ismail apa? Nangis. Nah ya, Ismail nangis karena kehausan. Emaknya lari sana, lari sini, nyari air supaya apa? Ismail ini tidak menangis. Tapi makna nangis sekarang ini Pak, pokoknya orang kalau melihat Ka'bah membleh dah, nangis, ya. Apalagi baru pertama kali, ya. Makanya dikata Bakkah. Makanya kata guru waktu itu, kalau lu kagak nangis katanya, ya, ketemu Ka'bah lu kagak nangis, lu melebihi batuk. Batuk aja keluar air, gitu kata guru ya. Batuk aja keluar air, masa mata lu kagak keluar air, begitu. Ya, saking bahwa betapa mulianya itu Baitullah, betapa luar biasanya itu Ka'bah. Makanya sebutnya Ka'bah al-Musyarrafah, gitu Pak. Ka'bah yang apa? Mulia. Jadi orang menangis karena ingat dosa. Orang-orang yang bisa datang ke Baitullah karena pengen menghapus dosa. Orang-orang yang datang ke Baitullah karena memang punya hajat yang besar. Berdoa, minta di depan Baitullah. Mintanya sambil apa tuh? Nangis. Tuh, saya ingat banget tuh Pak, guru bilang begitu ya. Jadi kan ada apa orang nyampe Ka'bah bengong gitu ya, tuh orang pada nangis baik ngapa ya begitu. Itu teman sekamar bilang begitu. Makanya kata guru, berarti mata lu itu melebihi dari apa tuh? Batuk katanya ya. Batuk aja keluar air, masa mata kita manusia kagak bisa keluar air. Nah ini yang memotivasi Pak, bahwa setiap orang yang datang ke depan Baitullah, ya ingat dosa, ingat hajat kita, ingat permintaan kita, ingat orang-orang yang belum bisa datang ke sini. Nah, kita doain Pak ya. Kadang-kadang ada anak yang bisa datang, orang tua belum bisa datang. Ingat kita sama orang tua. Ada orang tua yang bisa datang ya, karena datangnya ke sono terseok-seok Pak ya. Duitnya boleh dari sini, gotong sono Pak ya. Yang besar apa? Nangis. Itu disebut apa tuh? Bakkah. Nah ini yang luar biasa Pak ya. Mudah-mudahan ya kita yang belum bisa ketemu dengan Bakkah Pak ya, ketemu dengan Makkah, bisa segera bisa merasakan bagaimana ketika kita bertemu dengan Baitullah, hati kita, mata kita bisa menangis. Para bapak hadirin sekalian. Kemudian yang kedua Pak, guru kita ini orang yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibarat iklan Dettol itu Pak ya. Wah, udah nggak kena kuman itu Pak. Kalau dalam bahasa itunya namanya junnah, namanya perisai. Dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Pak yang bisa melindungi, memelihara guru kita?
terutama dipelihara, dilindungi dari siksa api neraka, siksa kubur, ya. Yang bisa melindungi guru kita, kalau kata Imam Ali apa? Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Makanya guru kita ya hidupnya ya sederhana, ya tidak bermegah-megahan. Ya mungkin orang-orang pada naik Fortuner, naik Alfa apa ya, beliau mah cukup dah, ya cukup, karena beliau seperti Imam Ali bahwa ilmu lebih baik dari apa itu? Harta. Ya, karena apa? Dengan ilmu inilah orang itu bisa apa? Diberikan oleh Allah derajat, ya. Diberikan oleh Allah tempat yang setinggi-tingginya. Makanya kata Allah, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun." Apakah orang itu sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Enggak sama. Baik enggak sama di dunia maupun enggak sama di mana? Di akhirat. Ya. Inilah sosok guru kita, Pak. Sama Pak kayak Rasulullah. Coba Pak lihat Nabi. Nah, dokter ini pasti paham betul, Pak. Rasulullah itu, Pak, orangnya enggak kaya. Ya. Rasulullah rumahnya itu cuma 4 meter kali 4 meter. Kagak gede. Kecil. Ya. Iya cuma sekamar doang. 4 meter kali apa? 4 meter. Di mana rumahnya? Persis berdampingan dengan Masjid Nabawi. Sampai-sampai ada satu riwayat, Pak. Aisyah itu kalau tidur suka kesenggol kaki Nabi kalau lagi qiyamul lail. Saking rumahnya apa tuh? Sempit. Di situ Nabi masak, Pak ya. Di situ Nabi tidur. Di situ Nabi beribadah. Di situ Nabi menerima tamu dari berbagai delegasi. Kecil. Sehingga ketika sahabat nyampe ke rumah Nabi, kalau lagi bertamu kepada Nabi, ini di pipi Nabi, Pak, masih ada bekas apa? Tikar. Tikar. Karena tidur di atas apa? Tikar. Ya kan? Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau tidak pantas seperti ini. Engkau seorang nabi, seorang kekasih Allah. Engkau ini layak, lebih baik hidupnya daripada para raja-raja Romawi pada saat itu. Ya, apa perlu, kata sahabat, saya harus bawakan permadani, kasur yang empuk? Kata Nabi, Pak, nggak usah. Nggak usah. Karena saya tidak mau hidup seperti mereka. Dunia itu hanya sebentar. Dunia itu hanya apa? Sebentar. Ya. Dan ini tidak akan kami bawa. Rumah mewah ketika mati nggak dibawa. Kendaraan banyak mewah ketika mati nggak dibawa. Ya. Jabatan juga nggak dibawa. Yang dibawa cuma amal soleh. Nggak mau, Pak. Makanya Allah turunin tuh, Pak, ayat alam nasrah laka sadrah. Ya. Saking dadanya Nabi itu, Pak, dadanya Nabi itu orang yang selalu menerima apa yang Allah berikan. Kagak pernah iri dengan para sahabat yang lebih kaya. Abu Bakar, Masya Allah, Pak, hartanya banyak. Ya. Umar bin Khattab, hartanya banyak. Ya. Kemudian siapa tuh yang bisa mewakafkan tanah di samping kebun Buhairah? Tolhah, ya. Itu di samping Masjid Nabawi dulu ada kebun kurma kesayangannya Tolhah itu, Pak. Namanya Buhairah. Kebunnya sangat dicintai oleh beliau itu.
Ya, di dekat Masjid Nabawi. Kormanya banyak, airnya Pak yang mengalir di situ manis, enak kalau diminum. Ketika turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Mendengar firman Allah itu langsung Tolhah mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, aku wakafkan ini, kebunku yang paling aku cintai. Aku paling senang dengan kebun ini. Karena kata Allah apa? Lan tanalul birra. Kamu tidak akan mendapatkan birra. Kalau tafsir Ibnu Katsir, birra ini apa? Surga. Kamu tidak akan mendapatkan surga sampai kamu betul-betul menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Nah, lebah itu dia paling suka tuh sama kebun itu, dikasih. Makanya coba ada Bapak kalau lagi ke Madinah, nih Ustaz guru kita ya baru kemarin di Madinah itu Pak, kan dia dari bangunan depan masjidnya ya, bangunan belakang lagi, beda-beda itu Pak. Perhatikan coba, beda-beda. Kalau yang paling depan tuh yang gemerlap itu Pak, itu ada di tiang-tiangnya haddu Masjidin Nabi. Ya, batas-batas masjid yang dulu zaman Rasulullah, segitu gedenya tuh. Ada di itu tiang-tiangnya. Tadi belakangnya lagi dibedain. Oh ini wakafnya Malik Fahad. Nah ini wakafnya tadi Tolhah itu. Ada tuh satu ruangan, satu area wakafnya Tolhah. Ditandain oleh kerajaan Saudi Arabia. Kenapa Pak? Biar memotivasi kita. Orang yang bisa mewakafkan apa yang ia paling cintai, jaminan dari Allah hanya satu, al-birra, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, guru kita ini termasuk yang gaya hidupnya ya udah begitu aja Pak. Ya, nggak mau gemerlap Pak ya, nggak mau rumahnya kagak mau dirapiin, ya begitu dah. Kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dadanya ini Pak, hatinya itu kenapa Allah sampai bilang alam nasrah laka sadrak. Kagak pernah cemburu dengan orang kalau orang itu lebih kaya. Kagak pernah dengki dengan orang, kagak pernah menghasut orang. Itu orang yang punya alam nasrah laka sadrak. Nah, ini yang perlu kita apa tuh? Belajar Pak. Ya, emang rezeki dia, rezeki dia. Kadang-kadang kan ada Pak ya, orang yang tetangga punya mobil, tetangga yang apa? Hatinya apa? Panas Pak ya. Ya, ada tetangga yang lebih maju, anaknya sukses ya, dia hatinya panas Pak ya. Nah itu suruh banyak baca apa tuh? Surah Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na an kawizrak. Saya dapat amalan tuh Pak, kalau bisanya dibaca setiap habis sholat subuh 9 kali. Biar hati kita ya kagak pernah cemburu dengan orang lain. Ya, ini kata orang gedeg begitu Pak ya. Nah itu hatinya karena kurang apa tuh? Kurang lapang Pak ya. Kurang lapang. Suruh banyak baca surah Alam Nasrah ini Pak. Atau kalau enggak apa? Satu lagi doa Pak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu innaka raufur rahim. Itu doa dari Allah Pak. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hati kami ada penyakit ghil. Ghil itu Pak dengki. Ya, sama orang itu dengki aja, ngasut aja, benci aja tuh Pak. Kagak sembuh-sembuh tuh bertahun-tahun tuh. Ya, sama orang tuh begitu. Kalau kita tuh begitu hati kita, baca doa ini. Surah Al-Hasyr ayat 10. Wala taj'al fi qulubina ghilla lilladzina amanu innaka raufur rahim. Ya, Rabbana innaka raufur rahim. Makanya di ujungnya Pak ada Rabbana innaka raufur rahim. Cuma Rasulullah Pak yang punya hati apa? Rauf sama rahim. Ya, lembut, baik, kasih sayang. Ya, maka di ujungnya begini tuh, dikasih itu di ujung oleh Allah. Ya, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu innaka rabbana innaka raufur rahim.
Ya, supaya hati kita jauh dari penyakit dengki, penyakit hasud, penyakit degil, ya. Maka kata Allah, innaka raufur rahim. Hanya Allah itu, Pak. Kami ya, Rasulullah yang punya hati apa ya? Lembut, Pak. Ya, ini boleh patuh. Kita amalin, Pak ya. Nama orang hidup kan ada baik, ya. Kita udah biasa-biasa, ada yang informasi nyampe ke kita, si anu begini ya. Kesel hati kita, Pak ya. Tapi kalau hati kita udah nasrah laka sadrak, Pak, bodoh menanam, lu mau ngasih info apa kayak mau gua, begitu, Pak ya. Tenang aja, Pak. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi almarhum guru kita, Pak, tenang udah, karena beliau sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ali tadi, Pak, al-ilmu khairun minal mal. Terusannya apa, Pak? Al-ilmu yahrusuka. Ya. Ilmu itu akan menjaga kamu. Jadi dia nggak perlu, makanya alhamdulillah, Pak. Putra-putrinya cuma dibekali apa? Ilmu dah. Nanti ilmu yang akan menjaga anak-anaknya. Ya. Semakin dia berilmu, maka otomatis, Pak, orang itu secara ekonominya semakin membaik. Ya, sejahtera karena dia punya apa? Ilmu. Dengan adanya ilmu, dia akan jauh lebih bermanfaat buat banyak orang. Ya, putra, putri, mantu semua jadi guru. Satu huruf diajarin, Masya Allah. Berapa ribu huruf guru kita menjadi seorang guru. Pahalanya terus mengalir. Makanya al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang akan menjaga kamu terkena siksa api neraka. Apa ya? Dengan ilmu, para bapak hari sekalian, ibarat pohon besar, banyak melindungi orang karena dia punya ilmu. Banyak orang yang berlindung di bawahnya. Ya, pohon besar itu sangat bermanfaat buat orang yang ada di bawah pohon. Baik. Iya, banyak orang yang bermanfaat hidup di bawah apa? Pohon. Karena pohon itu kan, Pak, secara guru fisika ngeluarin apa? Oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh manusia. Makanya termasuk, Pak, dalam hadis Nabi itu 7 pahala yang mengalir ketika orang itu sudah mati. Salah satunya apa? Ketika dia menanam pohon-pohon. Ya. Ini pohon mangga nih ditanam oleh almarhum. Yang nanam kagak sempet ngerasain buahnya, tapi di alam kubur pahalanya ngalir. Sama dulu kayak apa tuh ya? Rashid ya. Rashid Ridho ya. Ridho Rashid apa nama itu? Ya, Rashid Ridho ya. Beliau itu ketika itu, Pak, nanam kurma, bibit kurma tuh di padang pasir ditanam gitu, banyak. Ada orang lewat. Ya, Syekh, ngapain kurma ditanam? Belum tentu ente bisa makan buahnya. Begitu, Pak. Kata Rashid Ridho itu. Ini saya nanam bukan buat saya. Ini nanam buat orang-orang yang saya